Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika Ekonomi akan menjelaskan hasil kerja kami dengan judul Analisis Komparatif. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Cheryl Chandra Kanta. Kepadanya dipersilahkan. Tujuan penelitian komparatif. 1. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 2. Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. 3. Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. 4. Untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Tujuan penelitian komparatif. 1. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 2. Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. 3. Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. 4. Untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Baiklah, di sini saya Andre Fariza akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu rumusan masalah penelitian komparatif. Rumusan masalah yang digunakan adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Selanjutnya adalah kerangka teori penelitian komparatif. Pada kerangka teori penelitian komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat edukatif, di mana kerangka tersebut memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau perkiraan spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Selanjutnya, saya, Ingga Ardita, dengan NPM 1913031032 akan menjelaskan materi hipotesis penelitian komparatif. Hipotesis komparatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabel sama, tapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Lalu ada sifat penelitian komparatif. Jadi, penelitian komparatif ini bersifat ex post facto. Artinya, data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Ex post facto merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dan variabelnya. Peneliti hanya mencari satu atau lebih sebab akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan, hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data kuantitatif. Baiklah, di sini saya Putra Maulana akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat penggunaan penelitian komparatif. Penelitian komparatif dapat digunakan jika metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, pengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas sangat tidak realistis dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel yang berpengaruh.
Yang keempat, pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, terlalu mahal, dan secara etika pun itu perlu dipertanyakan. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan penelitian komparatif. Adapun kelebihannya, yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan apa, pola apa, dan seterusnya. Yang ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Dalam beberapa tahun belakangan pun, studi ini lebih banyak dipertahankan. Adapun kelemahannya, yang pertama, kelemahan utama desain penelitian komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Yang ketiga itu kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Yang keempat, suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari suatu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Yang kelima, apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibatnya itu sulit. Yang keenam, terdapat fakta bahwasanya dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, menghasilkan subjek ke dalam kelompok diktonomi seperti kelompok yang berprestasi dan tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah, karena kategori ini seperti adalah samar-samar, berubah-ubah dan bersifat sementara. Dan yang terakhir, studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Materi selanjutnya adalah desain penelitian komparatif, di mana dalam desain penelitian komparatif itu sifatnya sangat sederhana dan walaupun tidak ada variabel bebas yang dimanipulasi, tetapi tetap ada suatu prosedur kontrol yang diterapkan. Studi komparatif melibatkan variasi teknik statistik yang luas, di mana dalam desain dasar dalam penelitian komparatif melibatkan pemilihan dua kelompok yang berbeda dalam variabel bebas dan membandingkan beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi mungkin kedua kelompok berbeda, yang satu memiliki karakteristik yang dimiliki oleh kelompok lain dan yang satu memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Ataupun kedua kelompok memiliki perbedaan dalam aspek tingkatan, di mana dalam satu kelompok mungkin memiliki lebih dari satu karakteristik daripada kelompok lain dan mungkin kedua kelompok memiliki jenis pengalaman yang berbeda. Selanjutnya materi mengenai prosedur penelitian komparatif, di mana ada 5 tahapan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian komparatif. Yang pertama yaitu penentuan masalah apa yang akan diteliti, yang kedua yaitu penentuan kelompok berdasarkan karakteristik yang ingin diteliti. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik ataupun pengalaman yang membedakan kelompok, di mana masing-masing kelompok harus mempunyai populasi yang berbeda. Tahapan yang keempat yaitu berupa pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan suatu instrumen yang tahapan yang keempat yaitu berupa pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan suatu instrumen yang memenuhi persyaratan dari validitas dan reliabilitas. Prosedur yang terakhir dalam penelitian komparatif yaitu dilakukan suatu analisis data, di mana peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung suatu rata-rata dan simpangan bakunya, kemudian dilanjutkan dengan statistik inferensial. Terima kasih.